Perkenalkan, nama saya Startosi Sepingado, NIM 2123716460, kelas 6 PJJA. Oke, baik, dalam video ini saya akan membuat perhitungan untuk perencanaan tebal lapisan tambahan atau lapis overlay. Baik, di sini eh, diketahui dari soal, segmen jalan direncanakan melayani 10 juta SA pangkat 4 atau 20 juta SA pangkat 5 untuk umur rencana overlay 15 tahun. Kerataan permukaan atau IRI saat ini sama dengan 7 m per km. Pengujian lanjutan dengan alat FBD dilakukan pada bulan November pada musim hujan. Tentukan tebal overlay perkerasan berdasarkan data lanjutan dan data lainnya seperti yang ditunjukkan pada data berikut. Baik, ini merupakan data lanjutan berdasarkan hasil pengujian dengan alat FBD. Dimulai dari station 0, 0 plus 00 sampai dengan station 5 plus 600. Ini merupakan beban. D0 dan D200 di sini merupakan lanjutan. Jadi kebetulan di sini dari data-data ini sudah diketahui untuk data lanjutannya itu sampai di tebal aspal. Untuk D0 dan D200 perlu disampaikan bahwa ini sudah dirubah sebelumnya menggunakan dua angka terakhir NIM dari setiap mahasiswa, dari itu diubah untuk per STA. Jadi untuk data yang pertama tadi itu dia begini. Baik, ini merupakan data awalnya tadi. Eh, Tadi saya sudah merubah untuk lanjutan D0 dan D200 menggunakan dua angka terakhir NIM sampai di STA yang ke terakhir STA 5 plus 600. Baik, dari data lanjutan yang sudah diketahui di sini, kita bisa memulai untuk perhitungan. Yang pertama yaitu menghitung D0 normal. D0 normal di sini akan dihitung menggunakan rumus yaitu 40 dibagi data pada kolom 3 di sini itu dikali data pada kolom 4 per STA. 40 bagi kurung kali baik, ini merupakan D0 normal yang sudah dihitung per STA. Jadi rumusnya itu tadi 40 dibagi data pada kolom 3 dikali dengan data pada kolom 4. Selanjutnya menghitung D200 normal. D200 normal di sini untuk mendapatkan D200 normal dihitung dengan rumus 40 bagi data pada kolom 3 dikali data pada kolom 5. Dengan 40
Selanjutnya hitung D0 kurang D200, yaitu data pada kolom 9 dikurang data pada kolom 8 dikurang data pada kolom 9 untuk semua STA. Sama dengan kurang. Selanjutnya hitung AMPT per temperatur lapangan. Itu dihitung dengan menggunakan rumus 41 dibagi data pada kolom 6 atau bagi dengan temperatur aspal yang ada di lapangan. Baik, selanjutnya menentukan D0 faktor koreksi temperatur. Di sini untuk data atau nilai dari D0 faktor koreksi temperatur itu di sini diminta untuk melihat pada tabel 6.2. Jadi, saya akan membuka tabel 6.2 di materi Manual Desain Perkerasan Jalan 2017. Baik, ini merupakan tabel 6.2 yaitu faktor koreksi temperatur landutan D0 untuk FBD. Jadi lihat kembali pada perhitungan di Excel itu tadi. Ingat AMPT per temperatur lapangan itu tadi 1,08 dan juga tebal aspalnya itu 150 mm. Jadi itu merupakan acuan dalam menentukan D0 faktor koreksi temperatur pada tabel 6.2. Jadi kembali ke tabel. Di sini bisa dilihat tebal aspal existingnya itu 150. Sedangkan untuk VA MPT temperatur lapangan di sini bisa dilihat yaitu 1,10 sehingga didapat di sini untuk D0 faktor koreksi temperaturnya itu 1,03. Selanjutnya, faktor koreksi temperatur itu D0 kurang D200. Dilihat pada tabel 6.3. Di sini masih acuannya itu untuk tebal aspal existing. Di sini 150 dan juga VAMPT temperatur lapangan. Sehingga bisa didapat 1,07. Selanjutnya, menghitung D0 terkoreksi temperatur. Untuk rumusnya di sini yaitu data pada data pada kolom 12 dikali data pada kolom 8. Dengan kali 8. Selanjutnya, D0 kurang D200 terkoreksi temperatur. Untuk rumusnya di sini yaitu data pada kolom 13
dikali data pada kolom 10. Selanjutnya, menghitung D0 penyesuaian ke BB. Acuannya di sini yaitu data pada faktor tabel 6.7 dikali data pada kolom 14. Kita kembali lihat tabel 6.7. Baik, ini merupakan tabel 6.7. Ingat kembali tadi, berapa kita punya tebal aspal existing. Tebal aspal existingnya itu tadi 150. Lihat di tabel, jadi dari data yang ada pada tabel ini, tidak menunjukkan langsung data untuk faktor penyesuaian lanjutan untuk tebal aspal 150. Jadi di sini bisa dilakukan interpolasi. Kebetulan sebelumnya saya sudah melakukan interpolasi dan didapat untuk tebal aspal 150 mm faktor D0 faktor penyesuaian ke BB itu didapat 1,25. Sehingga dihitung 1,25 dikali data pada kolom 14. Baik, selanjutnya saya akan menghitung rata-rata dari D0 kurang D0 200 terkoreksi temperatur dan juga menghitung rata-rata D0 penyesuaian ke BB. Hitung rata-rata. Ini bisa copy saja. Sudah. Selanjutnya, hitung standar deviasi dari D0 penyesuaian ke BB. Untuk standar deviasi di sini bisa menggunakan rumus dari Excel. Blok data per STA sampai di STA terakhir dari STA 0, yaitu enter. Selanjutnya, menghitung koefisien variasi. Koefisien variasi di sini didapat dengan standar deviasi dibagi rata-rata ini dikali 100. Kenapa dikali 100 di sini? Karena nanti untuk koefisien variasinya itu dibaba ke dalam persen. Ya, didapat 29%. Selanjutnya menghitung lendutan. Hitung lendutan di sini menggunakan rumus. Lendutan di sini menggunakan rumus D0 rata-rata tambah
Nilai F di sini sudah diketahui yaitu 1,645 dikali dengan standar deviasi. Tambah 1,645 kali standar deviasi. Sehingga didapat di sini untuk lanjutannya itu sebesar 1150. Ini harus nanti akan dirubah ke dalam satuan milimeter. Baik, selanjutnya saya akan menentukan eh, tebal overlay dari tabel sesuai dengan lanjutan karakteristik yang sudah didapat di sini. Jadi mungkin untuk mempermudah, ini langsung dirubah ke dalam satuan milimeter saja, itu bagi 1000. Pembulatan yaitu saya membuat pembulatan untuk dua angka di belakang koma. 1,15 sehingga di sini bisa diganti 1,15. 1,15 kurang lebih dia berada di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan melihat di bagian yang vertikalnya untuk menentukan tebal overlay sesuai dengan lanjutan karakteristik yaitu 1,15 mm ini tadi. Jadi di sini kurang lebih tebal overlay itu 39 mm. Untuk langkah selanjutnya yaitu periksa kriteria retak dari perhitungan. Ada dari perhitungan yang sudah saya buat itu tadi, itu D0 kurang D200. D0 kurang D200-nya itu tadi di sini. Yang ini D0 kurang D200. Baik, untuk lebih mempermudah.
Ini saya ubah ke dalam satuan milimeter dulu, dibagi 1000. Saya melakukan pembulatan dua angka di belakang koma. Baik, kembali ke grafik. Ini bisa di copy sudah nanti. Nanti kita edit. 0,19 ini diganti sesuai dengan hasil perhitungan D0 kurang D200 saya punya, yaitu 0,18. Yang ini bisa dilihat yang ini. Baik, dari garis yang sudah saya buat pada grafik ini, itu bisa dibaca bahwa kriteria retak D0 kurang D200 yaitu 0,18, maka didapat untuk tebal overlaynya itu lebih kecil sama dengan 50 mm. Ini kurva yang 50 mm, dia itu lebih kecil sama dengan. Selanjutnya, periksa kriteria dari perhitungan D0 kurang D200. Yang hasilnya itu tadi 0,18 untuk tebal overlay untuk mengatasi retak lelah untuk overlay tebal lebih besar sama dengan 110 mm. Ini bisa copy ini. Nah, ini diganti tadi hasilnya 0,18. Saya punya. Baik, dari garis yang sudah saya buat pada grafik ini, untuk nilai D0 kurang D200 tadi, itu 0,18 mm, maka untuk tebal overlay di sini itu lebih besar dari
110 mm, lebih besar dari 110 mm. Dari perhitungan yang sudah dibuat sebelumnya dan juga dari penentuan ketebalan overlay pada grafik, di sini saya membuat kesimpulan bahwa tebal overlay 50 mm memenuhi kriteria tebal berdasarkan lendutan maksimum D0 dan lengkung lendutan, namun tidak memenuhi ketebalan maksimum untuk menurunkan iri. Mengapa demikian? Kenapa di sini dikatakan bahwa tidak memenuhi ketebalan maksimum untuk menurunkan iri? Kembali pada soal yang diketahui di awal tadi itu, bahwa di sini kerataan permukaan iri saat ini yaitu 7 M per km. Sehingga dari nilai iri ini 7 nih, untuk mendapatkan iri 3 berarti membutuhkan tebal overlay yaitu 55. Sehingga tebal overlay 50 itu 50 mm itu tidak memenuhi. Karena dia lebih kecil dari tebal overlay yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan nilai iri 3 dari nilai iri 7 yang merupakan nilai iri pada saat ini. Selanjutnya, diperlukan overlay minimum 55 mm untuk menurunkan iri menjadi 3 M per km. Eh, Overlay minimum 55 mm ini tadi itu karena nilai irinya atau nilai iri yang saat ini itu 7 M per km. Kesimpulan yang ketiga, opsi overlay tebal 110 mm memenuhi kedua kriteria struktur, deformasi permanen dan retak lelah, dan kebutuhan tebal minimum untuk menurunkan iri. Sehingga dianjurkan untuk pilih tebal overlay minimum 110 mm. Baik, di sini eh, kita akan memperkirakan berapa tebal ACBC. Jadi ini karena perkerasan lentur berarti kita melihat bagan desain yang perkerasan lentur. Tetapi bagaimana kita akan menentukan ketebal lapisan perkerasan di sini? Kita melihat kembali ke soal. Perlu diingat kembali bahwa untuk menentukan tebal lapisan perkerasan itu, perkerasan lentur, itu acuan pada nilai SA5. Nilai SA5 di sini yang sudah diketahui di soal itu 20 juta SA5. Sehingga kembali ke tabel. Nilai 20 juta SA5 itu kita lihat di sini. Kumulatif beban sumbu 20 tahun pada lajur rencana. Kita lihat di yang bagian sini. Jadi di sini bisa kita lihat nilai 20 juta itu 20 juta SA5 itu berada di sini yaitu lebih besar dari 10 atau rentangnya itu masih sampai 20 sampai di 20 juta. Sehingga untuk perkiraan tebal ACBC-nya itu ini. Saya buat. Perkiraan tebal ACBC-nya itu nanti ada di sini. Sesuai dengan nilai SA5 yang sudah ditentukan itu 20 juta SA5. Baik di sini eh, nilai ACBC di sini itu tadi 110 mm yang sudah kita pilih itu tadi untuk tebal overlay minimum 110 mm. Di sini rubah satuannya ke
meter, sehingga 110 dibagi, rubah satuannya dari milimeter ke sentimeter, 110 dibagi 10. Sehingga didapat 11 di sini. Untuk nilai A1 diisi 0,44. Untuk ACBC 40 milimeter dengan 40, konversi satuan dari milimeter ke sentimeter, 40 bagi 10, 4. A1 0,44 dan A2 0,44. Di sini D1, di sini diterangkan bahwa D1 itu tebal overlay. Ini merupakan D1-nya, tebal overlay yang kita pilih tadi. Sedangkan D2 tebal ACBC minimum. Lihat nilai SA. Ya, di sini tebal ACBC minimum itu 40 milimeter atau 4 cm. D3 tebal ACBC yang dicari. Jadi di sini kita akan mencari berapa tebal ACBC. Dengan rumus D3 itu sama dengan D1 kali A1 kurang D2 kali A1 dibagi A2. Sama dengan D1 masukkan nilai ini dikali A1 kurang D2 kali A1 bagi A2. Baik, ini merupakan pembulatan. Jadi di sini sudah didapat bahwa nilai ACBC itu 7,7 cm atau dibulatkan menjadi 8 cm. Baik, terima kasih untuk video saya kali ini tentang perhitungan lapisan tambah atau lapis overlay. Sampai di sini. Mohon maaf untuk segala kekurangan dari video yang sudah saya buat. Sekian dan terima kasih.